Sunday and welcome home. Welcome to our online service. Apa kabar ya saudara? Wah, rasanya kangen sekali, sudah lama tidak bertatap muka dengan setiap saudara. Puji Tuhan, kabar sukacitanya ibadah onsite kembali dibuka dengan satu kali jam ibadah, yaitu pukul 9 pagi. Bagi saudara yang sudah divaksin, mari segera daftarkan diri saudara di www.gbihost.com. Untuk info detailnya, saudara bisa WA ke call center yang nomornya tertera di layar, atau bisa cek info update-nya di Instagram @gbibintaralhost. Nah, kalau saudara semua beribadah online hari ini, saya percaya bukan suatu kebetulan, karena ada satu hal yang besar yang akan Tuhan lakukan di hidup setiap Bapak Ibu Saudara. So let's prepare our heart and let's pray together. Tuhan, terima kasih banyak buat hari ini Tuhan. Hari yang Engkau tetapkan buat setiap kami bisa sama-sama beribadah kembali Tuhan. Tuhan, siapkan setiap hati kami Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang hadir di rumah-rumah kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, kami mau agungkan namamu, kami mau tinggikan namamu Tuhan Yesus. Berkati setiap pelayan-pelayanmu Tuhan yang ambil bagian hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan terima bagian yang terbaik hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya.
Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari bersama dari hati saudara, jiwa kami Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang sepertimu.
begins to fade. Hear my cry, my prayer, my plea. I'm counting on your grace for me. Through the storm and my uncertainties, Lord, I put my trust in you. Your
Terima kasih Bapa. Hari ini Bapa kesempatan untuk menyampaikan firman-Mu, kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau urapi hamba-Mu ini Bapa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Apa yang kami akan sampaikan ini semuanya berasal daripada-Mu Bapa. Dan Engkau sendirinya berbicara Bapa kepada hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang Engkau sangat-sangat mengasihi Bapa. Untuk menguatkan iman mereka, pengharapan mereka, dan terus mengingatkan mereka betapa lebar, panjang, tinggi dalamnya kasih-Mu kepada kami semua yang percaya pada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Berbicaralah pada kami saat ini. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus yang Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi. Saya percaya dan kami berdoa selalu. Kita selalu dalam kesehatan yang terbaik. Terima kasih. Nah, pada hari ini saya mau buka dulu dengan firman Tuhan yang terdapat dari Matius 12 ayat 25 yang berkata, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Sebelum saya mau jelaskan lebih dalam ini, yang saya akan bicara soal elemen-elemen yang penting di dalam unity dan penyebab-penyebab disunity, perpecahannya. Yang pertama, saya mau bicara dulu, ayat ini sangat keras. Dari Tuhan Yesus memperingati kita semua. Ini awalnya ini bicara soal seorang yang kerasukan setan, yang buta, tidak bisa bicara. Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Sehingga mereka di sekitar mereka, orang-orang lihat itu luar biasa. Wow, ini pasti anak Daud, pasti seorang Mesaya. Tetapi apa yang dikatakan Farisi? Bukan. Dia sembuhkan ini dengan kuasa Beelzebul. Nah, di situ Tuhan Yesus mau bicarakan, kalau kita tidak ada unity, pasti binasa atau tidak bertahan. Tema pada khotbah saya pada hari ini adalah the importance of unity. Kalau kita lihat di sini Tuhan bilang kata-kata terpecah-pecah, yang terpecah-pecah, yang pasti binasa, yang tidak dapat bertahan. Nah, ini di sini saya sendiri mau jelaskan sedikit. Karena mengenai unity, saya sangat mengerti. Dan saya justru mengalami ini. Karena di situ di ayat 25 itu dikatakan rumah tangga pasti tidak bertahan. Nah, saya sendiri dari umur 5 tahun. Mama saya tidak ada. Dan saya ada dua mama tiri. Sehingga saya bisa lihat family kalau tidak unity habis. Tidak bisa bertahan. Saya belajar dari papa saya dan saya melihat selalu dari sisi positifnya. Dari negatifnya saya balikan, saya menghikmatnya untuk menjadi baik. Menjadi contoh kepada bapak saya. Bahwa unity di keluarga, di family itu sangat-sangat penting. Dari awalnya
Bapak punya perusahaan, bapak saya punya perusahaan 33 lebih, tapi akhirnya hanya sisa 1. Yang itu yang saya berada sekarang ini. Saya diberkati itu karena Tuhan Yesus, karena saya mengutamakan family, rumah tangga dan unity. Sebelum saya kawin sama istri saya tegaskan sama istri saya tidak mau jadi seperti bapak saya. Dan istri saya minta supaya jangan tinggalkan anak-anak saya atau dengan saya. Ini sangat penting. Karena berkat itu kita mengalami berlimpah, dan itu yang saya tahu. Tuhan itu memberkati ke saya karena saya memperhatikan esensi daripada rumah tangga, keluarga. Karena saya mengalami banyak mujizat demi mujizat. Dan keluarga saya sekarang saya bersama-sama istri saya sudah 40 tahun lebih, persisnya 43 tahun perkawinan saya. Dan saya sudah ada 4 anak, 7 cucu. Dan itu semua karena Tuhan. Dan ini pentingnya unity. Dan unity itu mulai dari family. Karena itu salah satu syarat yang tertulis di Titus untuk menjadi pelayanan jemaat, itu harus ada hanya 1 istri. Dan itu mulai memang ini pentingnya family, yang Tuhan menginginkan supaya start from the family. Jangan ada bapak atau ibu mau menceraikan istri mau menceraikan suami, apalagi lebih-lebih lagi sekarang dalam keadaan ini masa pandemi. Tetapi pertahankan unity di keluarga. Nah dari situ, kalau kita sudah jalankan unity di dalam keluarga, itu semua gunung-gunung yang lain, yaitu ada 7 gunung. Salah satu gunung itu family. Dan lain-lain mengenai religion, multimedia, bisnis, dan semuanya itu akan dengan sendirinya akan sukses. Kita akan mengalami sukses demi sukses, mujizat demi mujizat. Dan unity harus terjadi di gereja-gereja kita. Bagaimana kita bisa sekarang di Alkitab sudah mengatakan kita ada menjalankan satu amanat yang penting, yaitu amanat agung. Menjaga banyak jiwa-jiwa yang terbesar sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kita harus secara unity. Gereja harus secara unity untuk mencapai. Supaya kalau kita jangan ada perpecahan antara gereja sama gereja. Yang penting di sini yang kita bilang, gereja itu orang atau religion itu hanya 2. Religion itu artinya itu kepercayaan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus atau Mammon. Itu hanya di Alkitab dibilang begitu. You follow me, said Jesus, or follow Mammon. Nah Mammon itu adalah yang tidak percaya kepada ajaran Kristus. Karena tidak ada satu orang pun yang akan datang kepada Allah Bapa yang di surga itu kalau tidak melalui Kristus. Makanya di Alkitab bicara, pergi, jadikan mereka semua muridku, dan baptislah mereka di dalam Allah Bapa, Anak, dan kuasa Roh Kudus. Inilah tugas-tugas kita. Sudah sebelum menjelang hari Tuhan. Dan saya perlu bicara lagi, Kristus sudah memberikan contoh apa artinya unity. Itu terdapat di Yohanes 17, 20-23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka,
supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ini sudah cukup jelas dalam firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan Yesus menghendaki dan Allah Bapa yang di surga, supaya kita menjadi satu, sehingga kita bisa accomplish, tercapai misi amanat agung itu. Kalau kita tidak ada unity, bagaimana dunia bisa melihat kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, unity ini sangat penting dalam hari-hari ini menjelang Kristus datang. Dan saya perlu memberitahukan secara singkat elemen-elemen penting di dalam unity. Yang pertama, unity is good and pleasant. Kesatuan atau unity itu baik dan menyenangkan. Di Mazmur 133 ayat 1 berkata, nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Haleluya. Amin. Sungguh indahnya. Makanya di gereja kita itu perlu ada family altar, ada cool, semua itu berkumpul. Semua menjadi satu, selalu terconnected. Saya juga sama keluarga saya, meskipun ada yang satu di Michigan di Amerika Utara, satu di Peru di Amerika Selatan. Tetapi saya berusaha sekali sebulan selalu ada perjamuan sama mereka lewat Zoom. Nah ini penting. Betapa indahnya waktu kita bicara, sharing, saling mendoakan. Wow, kuasa Allah itu luar biasa. Dan ini unity makes God. Unity itu adalah good and pleasant. Yang kedua, unity makes God's people fruitful. Unity atau persatuan membuat umat Allah berbuah. Mazmur 133 ayat 3 berkata, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang sekasih, di sini saya juga alami, kalau kita jaga unity dalam keluarga, wow, berkat itu berlimpah-limpah yang kita akan menikmati. Percaya deh, memang saya ini bukan orang yang konglomerat yang besar, tetapi saya tidak kurang, saya tidak lebih, saya menikmati sama keluarga saya. Yang saya pegang itu di Amsal 37-9. Yang saya juga berdoa kepada Tuhan selalu. Dua hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau
Kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bapak, Ibu, saudara kasih yang Tuhan Yesus sangat kasih. Sampai detik ini, dan saya tahu sampai Tuhan menjemput saya. Yang apa yang didoakan, apa yang diminta, saya kepada Tuhan, yang Tuhan tuliskan itu terjadi. Karena saya tahu saya memelihara keluarga saya, family, selalu unity. Dan juga kita, secara gereja juga, kita akan diberkati berlimpah-limpah kalau gereja bersatu, satu visi, satu tujuan. Diberkati berlimpah-limpah dengan banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Dan kita tidak pernah berkekurangan. Amin. Amin. Percaya. Ketiga, elemen-elemen yang penting di dalam unity. Unity is a challenge we must strive to achieve. Unity adalah satu tantangan yang harus kita perjuangkan. Yang terdapat di Efesus 4:12-16 berkata, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dan ini penting. Kenapa gembala kita selalu membicarakan untuk menganjurkan baca Alkitab 10 pasal atau lebih. Itu maksudnya supaya kita jangan diombang-ambingkan. Ini satu perjuangan, memang perjalanan kita menuju waktu Tuhan Yesus ada datang untuk kedua kali, kita akan mengalami banyak deception, banyak godaan, banyak tipu muslihat iblis. Mencoba hanya satu, menyimpang jalan kita, menyimpang jalan kebenaran. Ini kita hati-hati. Baca firman Tuhan yang sudah diajukan, itu harus dari hati kita. Baca supaya kita tidak tertipu. Dan kita selalu dalam satu, dalam unity, untuk mencapai itu visi dan misi, yaitu amanat agung. Dan keempat, unity requires that we love one another. Persatuan atau unity mengharuskan kita saling mengasihi. Efesus 4:15-16 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. We must love each other. Mencapai itu misi, mencapai itu visi amanat agung kita dalam pelayan Tuhan di satu gereja. We must love each other. Kita harus berani menerima kekurangan-kekurangan kita masing-masing. Dan kita mengisi, bukan menjatuhkan.
tetapi kita rukun. We must love. Kasih itu adalah segala-galanya. 5. Diversity in gifts is consistent with unity. Bermacam-macam dalam karunia konsisten dengan unity atau persatuan. Yaitu kalau kita baca di Roma 12, 4-8 berkata, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota tidak mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Kita semua mempunyai karunia-karunia, gifted from God, untuk kita melaksanakan bersama-sama. Ini yang penting, karena kita harus saling menghargai, saling merespek, saling kita akui kelemahan saya bukan di sini, tapi dia ada kelebihan di situ. Dia mengisi kelemahan saya juga mengisi kelemahannya dia. Itu yang kita harus unity, harus kita tidak bisa mencakup semua bagian itu saya punya, tidak bisa. Dan 6, diversity in thinking is consistent with unity. Di Roma 14:1-6 berkata, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercayakan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukan untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Persatuan, unity dalam pikiran kita. Kalau kita secara berpikir hanya untuk kepentingan kemuliaan nama Tuhan, itu unity bisa tercapai. Tapi kalau kita hanya berpikir diri kita sendiri, unity tidak akan tercapai. Sama kayak di perusahaan. When we work in a company, kerja di perusahaan, kita harus satu pikiran. What is good for the company? Not for ourselves, but for the company. Dan juga di gereja, kita juga sehati sepikir. Dan saya secara singkat mau bicara mengenai causes of disunity.
penyebab perpecahan-pecahan. Yang pertama, quarreling, pertengkaran. Yaitu di 1 Korintus 3:3 berkata, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Hindari perpecahan di situ, pertengkaran. Dan kedua, favoritism, pilih kasih, favoritism. Di Yakobus 2:1 berkata, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Kita jangan pilih kasih. Dan ketiga, ketidakdewasaan rohani. Yaitu kita bisa baca di 1 Korintus 1:10-12. Di situ bersatu. Waktu kita ayat 10 berkata, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitakan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Di sini ketidakdewasaan bahwa kita mesti suka berkelompok-kelompokan dengan tujuan yang memecahkan unity. Dan terakhir, hipokrisi, kemunafikan. 1 Petrus 2:1 bicara, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Unity itu bicara soal apa yang kita katakan iya, iya. Apa yang kita tidak, tidak. Jangan kita katakan iya, tapi akhirnya kita tidak lakukan. Dan terakhir, secara kesimpulan atau summary, saya membaca di 1 Korintus 12 ayat 13 berkata, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Terus baptisan kita itu hanya satu. Dan kita hanya dibaptis oleh Roh Kudus. Semua kita dibaptis Roh Kudus, maka seharusnya kalau kita sudah menerima baptisan Roh Kudus, semua kita bisa bersatu. Dan itulah khotbah saya hari ini, bicara soal the importance of unity. Kan ini sangat penting karena Tuhan Yesus sudah mau datang. Tuhan melihat apakah kita sudah melakukan unity untuk menjangkau jiwa-jiwa terbesar dan terakhir, menjalankan amanat agung. Saya percaya Bapak Ibu-Ibu saudara kasih mendapat rema pada hari ini untuk betapa pentingnya persatuan. Oh, terima kasih Bapak. Engkau sungguh baik. Kami sudah menyampaikan firman-Mu mengenai pentingnya unity Bapak. Kami berdoa Bapak, kami berseru padamu Bapak. Ada unity dalam gereja kita semua di seluruh Indonesia. Dan juga di sini Bapak, di House of Shalom Bapak, kita menjadi satu. Untuk melaksanakan amanat agung ya Bapak. Yaitu untuk menjangkau jiwa-jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan-Mu untuk kedua kali. Memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Biar firman-Mu ini Bapak tertanam dalam hidup kita. Dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Haleluya. Amin.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi
supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada 2 langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama siapkan hati kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, setiap kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Allah. Kami percaya firman Tuhan ini mengubah hidup kami, sehingga kami semakin menjadi serupa dengan Engkau. Dan kami berdoa pagi hari ini kami bawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan keluarga besar. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu. Tuhan jagai keluar masuknya. Tuhan, Engkau mengurapi, berikan pewahyuan yang baru, sehingga setiap kami boleh dibawa masuk dalam rencana Tuhan. Engkau juga memberkati keempat wakil gembala sidang ya Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Dani Tumewa, berkati Bapak Pendeta Paul Wijaya ya Tuhan. Engkau memberkati Bapak Pendeta Johan Handoyo, dan Engkau memberkati Bapak Pendeta Arwianto Cokro. Tuhan, satukan mereka, biar mereka terus bergerak bersama-sama untuk menggenapi setiap rencana Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur buat karayon kami, gembala cabang kami, Bapak Pendeta Beni Gunawan ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu. Tuhan, Engkau pakai dia untuk menjadi alat-Mu, untuk membawa kami
masuk dalam rencanamu. Biarlah pengurapanmu melimpah atas hamba-Mu ya Tuhan. Kalau hari-hari ini Engkau pakai dia untuk melakukan banyak tanda-tanda heran dan mujizat, Tuhan terus perlengkapi hamba-Mu, sehingga lebih banyak lagi orang-orang boleh disembuhkan. Tuhan berkati seisi keluarganya, jagai, lindungi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersyukur ya Tuhan, buat semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani hari ini. Tuhan, berkat yang sama ada atas hamba-hamba-Mu, bahkan jemaat-Mu Tuhan. Biar mereka yang sakit hari ini, mereka mengalami kesembuhan. Mereka yang putus pengharapan, mereka menerima bahwa ada jalan keluar dalam hidup mereka. Dan kami juga bersyukur kami ada di negeri ini, di Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di hati Tuhan. Tuhan, terima kasih kami boleh ada di negeri ini. Kami mengangkat tangan, kami memberkati Indonesia. Kami berkata, Shalom Indonesia, damailah negeri kami, diberkatilah bangsa kami. Tuhan, kami berdoa, berkati para pemimpin di negeri ini ya Tuhan. Berkati presiden kami, wakil presiden, dan semua jajaran menteri yang ada, TNI, Polri Tuhan. Semua yang ada di negeri ini Tuhan, berkat-Mu ada atas setiap mereka. Kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan hari-hari ini Tuhan, Engkau pasti dengar doa kami. Indonesia dipulihkan, keadaan bangsa kami yang sakit sembuh ya Tuhan. Keadaan ekonomi di negeri ini pulih kembali ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dan biarlah dalam minggu-minggu depan Tuhan persatukan kami di dalam ibadah yang sama, dan kami boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hati kita. Kita angkat tangan kita, arahkan pandangan kita kepada Bapa di surga untuk menerima berkat Bapa lewat gembala sidang kita. Terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.